Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pesan dari Ibu Guru, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang ayo bertauhid. Islam itu dikenal sebagai agama tauhid atau agama yang monoteis. Artinya yang hanya mengenal, yang hanya kita beribadah kepada satu Tuhan saja. Dalam Al-Quran dan Hadis juga sangat ditekankan bahwa agar umat Islam senantiasa bertauhid hanya kepada Allah dan jangan sedikit pun akidahnya tercampur dengan praktek-praktek kemusyrikan. Tauhid adalah salah satu prinsip dalam Islam. Ajaran tauhid dibawa oleh banyak nabi atau setiap nabi hingga nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Namun dalam kenyataannya banyak sekali kaum muslimin yang tidak bisa mempertahankan ajaran tauhid. Banyak yang kaum muslimin atau dalam kehidupan sehari-harinya itu kita temukan praktek-praktek syirik dengan berbagai macam bentuknya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi yang lainnya itu menegakkan ajaran tauhid dan memberantas praktek-praktek kemusyrikan. Dapat kita baca bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pencariannya mencari Tuhan dan bagaimana pula tindakan Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung atau berhala tersebut. Yang selanjutnya, memahami tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tauhidun, bentuk masdar atau infinitif dari kata wahada. Al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, yang artinya keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah yang disebut dengan tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini sudah dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesakan Allah. Esa berarti Allah tidak boleh dihitung dengan 1, 2, 3 atau seterusnya, karena kepadanya tidak dapat dikaitkan dengan bilangan seperti itu. Dan di antara ayat Al-Quran tentang keesaan Allah adalah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya Qul huwallahu ahad, katakanlah ialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, di sini ada pendapat menurut M. Quraish Shihab tentang keesaan Allah, yaitu ada keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas keesaan zat. Keesaan zat itu mengandung arti bahwa seseorang harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdiri dari unsur-unsur ataupun bagian-bagian. Karena bila zat yang maha kuasa terdiri dari 2 unsur atau lebih, berapapun kecilnya itu sebuah unsur atau bagian itu, maka ini berarti dia membutuhkan unsur atau bagian itu. Sedangkan dengan kata lain, unsur atau bagian lain ini merupakan syarat bagi wujudnya. Kemudian yang kedua, adapun keesaan dalam sifatnya, yaitu
mengandung pengertian bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan itu menunjukkan sifat yang sama, kemudian yang selanjutnya adalah keesaan Allah. Dalam perbuatannya, mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, keesaan dalam beribadah yaitu perwujudan dari ketiga keesaan di atas. Seperti Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semua karena Allah pemelihara seluruh alam. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa segala bentuk peribadatan harus ditujukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang wajib disembah dan tidak boleh persembahan atau peribadatan itu ditujukan kepada selain Allah. Keesaan Allah sangat penting ditanamkan dalam hati seorang yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mendukung keimanan kita kepada Allah, itu harus didukung dengan pemahaman kita terhadap ilmu tauhid itu sendiri, yang termasuk ke dalam cabang-cabang tauhid dan lain-lain, sehingga diharapkan seseorang dapat mudah memahami ilmu tauhid. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.